Sahabat pokok, teman-teman bonsai Indonesia, selamat datang kembali di channel YouTube Pokok Art bersama saya Rudi Julianto. Ya, ini saya akan meneruskan proses dari pembuatan pohon serut grouping ini. Itu tadi barusan kondisi awal sebelum di pruning dan saat kita melakukan pruning. Sekarang ini udah selesai di pruning. Kita akan melanjutkan proses dari pohon ini. Seperti kita tahu bersama, pohon serut ini adalah dengan presentasi bonsai grouping. Ya, jadi ada dua konten sebelum ini, dua konten di awalnya. Silakan dicek dulu. Ada di linknya, ada di deskripsi. Sekarang kondisinya semakin matang kondisinya. Pada fase seperti ini kita udah tidak memerlukan lagi untuk melakukan pengawatan detail. Tapi pengarahan masih ada, sedikit-sedikit masih ada. Nanti kita koreksi. Nah, saya rasa ini sudah mencapai pada kematangan yang kurang lebih 80-90%. Jadi saatnya saya melakukan keputusan akhir penataan perantingannya. Jadi ini nanti akan, selain saya melakukan melakukan pemotongan, saya juga akan melakukan penataan cabang rantingnya, disesuaikan dengan kondisi yang sudah ada ini. Pohon serut tidak terlalu sulit untuk membuat kematangan. Kita hanya mengarahkan, kemudian melakukan pengawatan sampai pada anak ranting, dan selanjutnya melakukan proses pemotongan. Ya, kebetulan pohon ini adalah salah satu karya bonsai grouping saya yang terbuat dari bahan yang sudah kira-kira 60-70% jadi. Ya, sekali lagi bisa dilihat konten awalnya bagaimana saya melakukan penataan komposisi ini, kemudian melakukan penanaman dan sampai menghasilkan pada tahap yang seperti ini. Nah, ya ini adalah 5 pohon yang saya dapat dalam kondisi yang memang sudah mempunyai kematangan 60-70%. Sehingga pada saat setelah dikomposisikan ini, kita hanya melakukan penataan komposisi, susunan dari batangnya ini. Kemudian nanti selanjutnya adalah proses untuk memprosesnya menuju ke proses kematangan. Oke, sekarang saya akan lakukan koreksi dulu. Apakah letak batangnya masing-masing ini sudah oke, sudah bagus, dan apakah percabangannya ini perlu ada yang diarahkan lagi atau bahkan dikurangi. Ya, ini adalah bagian depannya. Saya udah melakukan koreksi dari batangnya, artinya perletakan batang ini sudah saya periksa dan tidak memerlukan adanya perubahan. Tetap seperti ini, seperti pada awalnya saya menanam. Nah, koreksi selanjutnya yang akan saya lakukan adalah koreksi pada percabangannya. Ya, seperti bisa dilihat di sini. Jadi saya kasih tahu dulu tujuan saya mengoreksi cabangnya ya, agar masing-masing pohon ini bisa terlihat tampil, artinya tidak terganggu. Nah, seperti ini. Ini ada cabang yang berasal dari pohon yang besar ini. Mungkin bisa maju. Nah, ini ada cabang ya yang berasal dari pohon besar ini. Kemudian di belakang cabang ini ada batang, ada pohon kecil. Nah, ini saya rasa ini mengganggu penampilan dari pohon kecil ini. Akan rancu apabila dilihat dari depan. Ranting-ranting ini berasal dari ini atau berasal dari ini.
yang pohon besar. Nah, sekarang akan saya kurangi, saya potong, saya buang. Ya, dengan saya buang, maka penampilan dari pohon ini akan lebih nampak. Betul ya? Nah, ini yang saya namakan koreksi. Ada lagi beberapa, yaitu misalkan di sini. Nah, ini ada cabang lagi. Cabang yang akan berbenturan dengan kurang lebih mahkota dari batang yang di sebelahnya sini. Ini saya buang dulu. Dengan demikian saya berupaya untuk mempertegas berdirinya masing-masing dari kedua pohon ini. Kemudian ini ada pertumbuhan atau perantingan yang lemah, karena dia mungkin letaknya di bawah pertumbuhan yang lebat di atasnya. Jadi ini pertumbuhan lemah, tidak ada pertumbuhan ranting baru seperti yang lain. Bisa dilihat ya, ini ya, yang hijau-hijau ini pertumbuhan ranting baru, sedangkan yang ini cuman putih aja. Ini lemah, ini saya buang saja. Kemudian ini ada ranting yang sedikit menurun ke bawah, saya kurangi agar memisahkan dengan mahkota yang di bawahnya. Koreksi seperti ini dilakukan terus-menerus pada saat kita berhadapan dengan pohon ini. Jadi membuat bonsai itu tidak berhenti kita mengoreksi. Karena apa? Karena pohon ini tumbuh, ada pertumbuhan, sehingga kita tetap harus menjaga agar desainnya tetap tampil dengan sesuai dengan apa rencana desain. Oke, sekarang pohon lebih jelas, lebih tegas, tampilan masing-masingnya sangat terlihat sekali. Nah, langkah berikutnya untuk pohon ini adalah saya koreksi perantingannya ini. Ini saya tunjukin lagi. Jadi kalau kita melihat bagian yang mahkota utama ini dan bagian yang mahkota kedua ini, banyak sekali pertumbuhan ranting yang hijau. Ini adalah pertumbuhan yang merata, bagus. Pada setiap cabang atau ranting dia ada pertumbuhan yang ini segar, pertumbuhan baru. Nah, di sini ada beberapa contoh lagi yang di bawah ini. Nah, ini misalkan, ini bisa dilihat ya. Nah, ini selain ada pertumbuhan segar, di sini ada kematian. Ini mati, yang putih-putih ini. Ini mati. Inilah yang kita pilih, kita buang. Nah, inilah yang saya koreksi pada masing-masing perantingan. Ini bisa dilihat ya. Ini mati. Ini juga, ini mati. Nah, ini kalah, pertumbuhan yang kalah. Karena di atasnya ada pertumbuhan segar. Ini ada pertumbuhan segar sehingga ini kalah. Ini dibuang saja. Ini juga banyak sekali pertumbuhan ranting kecil-kecil yang mati, yang tidak tumbuh. Nah, itu yang kita koreksi. Koreksi sekali lagi, ini untuk jenis serut dilakukan setiap saat, artinya berkala. Jadi untuk pohon ini saya tangani 2 bulan sekali. Setiap 2 bulan sekali saya melakukan pruning. Nah, ini juga nih bisa dilihat ya, ini ada pertumbuhan yang tidak jalan atau mati, kita buang. Ya, saya tetap terus memilih ranting-ranting kecil yang
yang pertumbuhannya tidak bagus atau bahkan mati. Nah, ini sangat perlu dilakukan untuk pohon serut, karena kalau tidak akan saling mengalahkan antara ranting yang baru dengan ranting yang lama. Dilakukan berkala kurang lebih 2 bulan sekali dengan cara pohonnya ataupun daunnya di pruning, sehingga kita bisa jelas untuk melakukan koreksinya. Cuman begini saja. Kemudian setelah ini dilakukan, nanti ada proses pembentukan lagi ataupun mempertahankan bentuknya. Oke, saya lanjut dulu dengan proses ini. Nanti saya kembali setelah semuanya sudah bersih. Cabang ranting yang mati saya bersihkan. Ini sudah selesai saya melakukan pemilihan pada ranting ataupun anak ranting yang kering dan kurang sehat pertumbuhannya. Nah, sekarang saya sudah memperoleh kondisi di mana perantingan ini, ya kalau boleh dikatakan 90% dia adalah perantingan yang sehat. Selanjutnya apa? Selanjutnya eliminasi lagi, tetap pada kontrol ataupun koreksi. Sekarang pada pengurangan percabangan dan perantingan. Perantingan. Percabangannya udah nggak perlu dikurangi lagi karena sudah saya koreksi tadi. Sekarang adalah ranting-ranting ini. Yang pertama adalah membuang ranting yang pertumbuhannya tidak bagus seperti ini ya. Bisa dilihat ini ada pertumbuhan ranting ke bawah, anak ranting atau ranting ini. Nah, ini ke bawah, ini kita buang. Kemudian ini ada pertumbuhan boleh dikatakan anak ranting yang tumbuh di cabang. Ini kita buang. Karena cabang seharusnya tumbuhnya ranting. Ini juga ada pertumbuhan di bawah, bisa dilihat ya ini. Nah, ini kita buang dulu. Inilah berpikir sistematis agar lebih mudah untuk melakukan koreksinya. Jadi pertumbuhan ranting yang ke bawah kita buang dulu. Ini bisa dilihat ini saling tumpuk. Ini kita buang. Ini juga ada kecil dibuang. Ini yang menumpuk dibuang dulu. Jadi koreksi awalnya adalah membuang ranting ataupun anak ranting yang tumbuhnya tidak sesuai, terutama yang tumbuh ke bawah. Setelah kita kurang lebih mengurangi ataupun membuang ranting-ranting yang tumbuh ke bawah. Nah, ini saatnya kita melakukan pemotongan untuk melakukan pembentukan. Nah, saya mulai dari mahkota ini dulu. Ini diusahakan untuk memotong hampir setiap anak ranting atau cucu ranting yang ada. Tujuannya apa? Tujuannya agar terjadi pertumbuhan serentak pada proses pertumbuhan berikutnya setelah ini. Jadi kalau ada misalkan anak ranting yang
kuat begini tidak kita potong, nantinya dia akan narik. Kalau dia narik, yang lain yang kita potong kalah. Itulah serut. Kita buang hampir semua ujung dari tunasnya. Bisa dilihat ya. Jadi semua ujung ataupun pertumbuhan tunas kita buang untuk mencapai pertumbuhan yang seragam. Ya, sudah selesai. Jadi ya, dengan penampilannya sekarang, pohon ini sudah terlihat seperti pohon tua. Jadi kita bisa melihat kumpulan perantingannya ini sangat padat dan dengan gerakan yang sudah menunjukkan gerakan karakter dari sebuah pohon serut. Jadi ketuaan dia akan membentuk ataupun bertumbuh sesuai dengan karakter jenisnya. Kalau serut ya serut ya. Jadi inilah kurang lebih karakter perantingan pohon serut yang coba saya presentasikan pada konsep pohon grouping 5 pohon ini. Hampir selesai, hampir matang. Ini tinggal kurang lebih 2 atau 3 kali lagi pohon ini sudah mencapai kematangan yang cukup bagus. Sekarang ujung perantingannya masih hijau. Jadi pada saat kematangan dia kurang lebih 90-100%, ujung dari perantingan ini akan sama warna dan teksturnya dengan batangnya. Jadi itulah pencapaian kematangan pada pohon serut. Oke. Ya. Ini sampai di sini dulu pertemuan kita dengan pohon ini. Oke, terima kasih telah menyimak. Semoga ini bermanfaat. Kita ikuti terus proses perkembangan dari pohon ini sampai nanti akhirnya saya mengganti dengan pot yang memang sesuai. Terus ikuti channel YouTube Pokop Art untuk segala info, teknik dan sharing saya membuat bonsai. Tetap semangat, mari kita berkarya. Karya bonsai Indonesia, bonsai tropis, konsepnya pokok. Salam pokok.